Halo Sobat Dolan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita camping lagi di Kali Talang, Klaten, Jawa Tengah. Jadi Kali Talang itu adalah objek wisata yang dikelola oleh Taman Nasional Gunung Merapi di daerah Klaten ya. Ini menawarkan suasana camping di sekitar Merapi. Teman-teman bisa camping, bisa juga nanti hiking. Ini lokasi untuk parkir mobil ya. Ada beberapa motor di sini. Ternyata di sini ada monyetnya teman-teman. Harus berhati-hati ya. Jangan sampai kena jarah barang-barangnya. Ini ada monyet 2 di sini. Mesti ada yang lain karena monyet itu mesti bergerombol. Nah benar. Ini di sini ada monyet yang naik di sini. Kemudian di sana juga ada. Kita menuju ke area camping groundnya. Ini pos retribusi yang di dekat area masuk ya. Ada peta untuk trekking ya. Jadi terdiri dari 4 pos dengan jarak sekitar 2 atau 3 km kali ya. Tapi ini tutup, nggak ada orangnya karena ini jam 4:30 sore. Di sini camping groundnya itu cukup luas, cuma nggak bisa camper van ya. Dan suasana camping groundnya masih sangat asri dan alami karena ini kayak semacam hutan di kaki Gunung Merapi gitu ya. Luas banget camping groundnya. Teman-teman kalau mau bawa rombongan ke sini dalam jumlah banyak, sangat-sangat bisa. Sudah banyak yang berubah dari aku kesini 2 tahun yang lalu. Dulu di sini nggak ada toilet, nggak ada pendopo. Sekarang di sini ada toilet, kemudian ada pendopo di sini. Terus di sebelah sini ada musola plus tandon air. Tuh tandon airnya. Jadi dulu kalau aku nyari air harus ke bawah soalnya. Sekarang di sini sudah dilengkapi banyak fasilitas. Jadi lebih nyaman ini. Kita nyari lokasi untuk mendirikan tenda dulu. Di depan ini kelihatan Gunung Merapi ya. Kita masih nyari-nyari dulu tempat yang sekiranya strategis untuk mendirikan tenda. Ini ada warga yang pulang mencari rumput. Masih mencari-cari lokasi untuk camping. Ada tulisan area Camp 3 Lembah Kusoro. Tapi kok gak ada wong. Ini bekas tempat orang mendirikan tenda berarti di sini. Ya lumayan enak sih yang di sini. Saking luasnya lokasi camping ground, sampai bingung mau mendirikan tenda di mana. Ini masih nyari-nyari dulu view-nya yang bagus. Jadi ketika pagi itu bisa langsung melihat Merapi gitu. Cuma dari tadi belum nemu. Kita naik dulu aja. Sampai di atas ini juga nggak ada orang. Kita pilih turun lagi ke bawah saja. Turun lagi ke bawah saja. Dekat dengan fasilitas lebih mudah ya. Misalnya kalau pengen sholat, butuh air atau lainnya, di bawah ada semua. Setelah memilah dan memilih, kami memutuskan untuk membangun tenda di area Camp 1 Ndaru Al Doko. Ini di bawah pohon ada area cukup rata yang menurutku sangat nyaman ini. Di atasnya pohon, jadi agak rindang, terus di bawahnya ini rata. Alhamdulillah tenda dan flysheet sudah terpasang. Dan ini suasana sore, meskipun jelang maghrib ternyata masih ada beberapa pengunjung yang main-main ke sini. Beberapa mereka adalah yang baru saja turun dari trekking, beberapa juga ini
keluarga biasa yang pengen menikmati sore di sini. Jadi kenapa aku milih di sini, meskipun secara view tidak langsung menghadap ke Merapi ya, karena terhalang beberapa pohon di sini. Karena di dekat tendaku ini ada toilet, kemudian ada musola di sana. Ini menurutku yang paling penting dan yang paling utama ini adalah musola dan toilet ini. Ini beberapa pengunjung yang baru saja turun, padahal ini jelang maghrib ya. Rombongan bertiga ini baru saja turun dari trekking di Kalitalang. Suasana di dalam tendaku ya, aduh. Ini tenda kapasitas 2 orang plus, lumayan luas kalau ini. Kalau yang 2 pas itu biasanya agak sempit. Nah kalau 2 plus R ini Arundaya menurutku pas, jadi 2 orang nanti ada sisa dikit untuk barang-barang. Ini aluminium foil, nanti untuk tidur pakai sleeping pad. Enaknya kalau flight seperti ini belakang, karena masih ada ruang ya, bisa dijadikan untuk kanopi dan digunakan untuk nyimpen barang seperti ini. Jadi gudangnya lah. Belum sholat asar bolo-bolo. Tak sholat sekalian teman-teman tak kasih tahu kondisi musolanya. Dekat banget ini sama lokasiku mendirikan tenda tadi. Ini musolanya hanya beberapa langkah saja dari tendaku tadi. Tinggi. Kecil ya, tapi ya lumayan bersih ya musola. Ukurannya mungkin sekitar 4x3 kali ini ya. Wudhu di sini, air bersih plus wudhu, dan musolanya nyaman lah menurut ini, sangat-sangat nyaman. Meskipun ukurannya mungil ya, kelihatan kalau ini bangunan baru. Di sini ada sarung dan peralatan sholat lainnya, ini rukuh ya. Terus di sana ada sajadah, dan enaknya ini lampunya menyala terang. Jadi untuk listrik di sini turah-turah. Cuma kalau mungkin mencolokkan ke tenda jauh sekali. Ya kalau mau ngecas ya paling tunggu di sini sambil sholat. Ini sekitar pukul 7 malam. Di luar cuaca sedang hujan gerimis. Teman-teman bisa dengar kerotok-kerotok. Gerimis kecil-kecil, plus suara aneka hewan malam ya. Sunyi banget ini, yang camping cuma kami yang di area sini. Ada rombongan tadi tapi campingnya di area atas, katanya di pos 3. Lumayan jauh itu. Malam hari ini agendanya manasin air. Kita mau bikin minuman. Suhu di sini tidak terlalu dingin, 20 derajat Celcius. Nggak terlalu dingin ya. Mungkin kalau dini hari tembus di 15-an kali ya. Malam hari ini untuk minuman kita bikin Milo 3 in 1. Ini paling simpel, soalnya kalau aku minum jahe atau minum teh atau minum kopi mesti berat nguyuh terus, repot nanti. Terus untuk makan, tadi sebelum membangun tenda ya, aku beli nasi ayam di tempatnya warga di warung bawah tadi. Harganya 15.000. Nah, menurutku harga yang terbilang terjangkau karena ini di tempat wisata ya. Nasi ayam 15.000. Ayam sambal lalapan. Penampakan nasi ayam 15.000 dari warung di Kalitalang ya. Ini sambal bawang, lalapan. Ini ayamnya. Ya lumayan gede lah ya. Terus nasinya juga lumayan banyak. Menu malam hari ini. Semakin malam teman-teman, suhu di sini tuh semakin dingin.
Ini sekitar pukul setengah 10 malam, suhu di angka 19 derajat Celcius. Jadi kalau teman-teman camping ke Kali Talang ini, sebaiknya membawa jaket yang tebal, kemudian membawa sleeping bag biar tidurnya hangat, nggak kena hipo ya. Meskipun tidak terlalu dingin banget, tapi ini ya lumayan lah, karena hampir mendekati angka 15 derajat Celcius. Ini suasananya sepi banget. Sampai jam 10 ini yang camping di area camping ground 1 ini cuma tendaku saja, nggak ada yang lain. Yuk tak ajak lihat ke sekeliling ya. Ini kalau malam lampu kamar mandinya ini menyala terus, termasuk juga lampu di musola sana itu juga dibiarkan menyala terus. Terus juga di joglo, lampu joglo juga menyala. Jadi suasananya cukup terang benderang. Jadi rumputnya cukup tinggi ya, hati-hati. Takutnya kalau jalan-jalan di rumput seperti ini ada hewan malam yang keluar ya. Kalau di bawah sana itu ada penjaga ya yang menjaga di area parkir dan pos sana. Kemudian aku dengar tadi di bawah di parkiran mobil itu ada suara orang. Entah pengunjung yang tidur di mobil atau yang lainnya, saya kurang tahu. Tapi yang jelas di bawah sana itu ada entah warung kopi atau apa, kayak sih warung kopi. Itu lampunya menyala itu. Meskipun ini malam minggu ya, aku pikir nanti akan ramai banyak yang camping itu. Ternyata biasa saja. Mungkin besok pagi ramai orang yang trekking kali ya. Ini sebenarnya Merapi kelihatan jelas banget. Cuma kalau di kamera nggak kelihatan ya. Salah satu keunggulan kalau teman-teman camping di Kali Talang ini adalah bisa melakukan trekking mendekati puncak Merapi sana. Nanti melewati 4 pos dan pemandangannya bagus. Yuk kita pagi ini mau mencoba menjajal trekking di Kali Talang yang lagi viral itu. Dari pagi tadi sudah banyak para pengunjung yang melakukan trekking. Jadi mereka tidak camping tapi datang pagi-pagi terus melakukan trekking. Nah ini Merapinya kelihatan bagus banget ini. Trekking di Kali Talang ini terbilang trek yang sangat ringan ya. Jaraknya dekat, pemandangannya bagus, treknya ringan, kemudian petunjuknya juga banyak. Salah satu trekking favorit yang lagi viral saat ini di Klaten. Ternyata ada yang mendirikan tenda di sini. Ini view-nya bagus banget, langsung dapat Merapi dia. Ada 4 tenda. Dia langsung dapat view Merapi seperti ini. Bagus banget. Nah di bawah ini jurang. Teman-teman bisa lewat jalur bawah sini. Ini juga ada jalan. Cuma aku lewat yang atas. Karena petunjuknya suruh lewat atas ini tadi. Ketemu area mirip sabana, lumayan luas ini, rumput hijau membentang. Sebenarnya bisa juga camping di sini, cuma jauh dari fasilitas ya, jauh dari toilet, jauh dari musola. Banyak kan orang-orang trekking di sini, olahraga pagi.
karena enak banget, udaranya sejuk, kicau burung, pemandangannya hijau, perfect pokoknya di sini nih. Di belakang saya mirip sabana, hijau royo-royo, bagus banget. Kita sampai di bangunan mirip gardu pandang. Dulu 2 tahun lalu aku kesini, ini berupa bambu ya. Sekarang sudah diganti bagus seperti ini, besi. Ada 3 lantai, itu yang paling tinggi. Coba kita naik ke sini ya. Ini ada perhatian, lantai 1 hanya untuk 10 orang, lantai 2 5 orang, lantai 3 khusus petugas. Berarti kita hanya boleh sampai di lantai 2. Bagus ini. Di lantai 1 view-nya masih sama saja seperti yang di depan tadi. Kemudian ini lantai 2. Kalau lihat bangunannya sih masih baru ini. Lantai 2 seperti ini. Nah, area trekking nanti turun ke bawah ya, kemudian menyeberangi sungai, kemudian naik ke bukit ini, terus nanti ke sana terus. Nanti akan mungkin ada di belakang bukit ini. Nah, itu Merapinya. Bagi yang bandel mau naik ke lantai 3, itu sudah ada penutupnya, jadi tidak bisa naik ke atas. View dari menara pandang di lantai 2. Sungai bawah dan jurangnya kelihatan jelas. Cuma aliran lahar dingin nggak lewat sini ya, karena sudah berubah ke arah Magelang sana. Di sini tidak bisa melihat guguran lava dari Gunung Merapi. Dari gardu pandang, perjalanan kita lanjutkan lagi, masuk ke area bawah jurang. Ini ada perhatian kan ya, awas tebing curam, karena kita memang melewati turunan untuk menuju ke dasar tebing. Enak suasana nih, kayak melewati terowongan ya, hijau royo-royo semua. Sudah sampai di dasar jurang. Dasar jurang ini berupa sungai ya, sungai yang sepertinya sudah tidak aktif lagi. Mungkin dulu saat letusan Merapi yang dulu-dulu, ini adalah jalur lahar dingin. Cuma sekarang aliran lahar Merapinya kan sudah pindah ke arah Magelang sana. Ini kan dulu, hati-hati aliran lahar dingin. Tuh banyak sekali batu-batu besar. Dasar jurang ya ini, bolo-bolo. Kita tadi dari atas sana. Selesai dari dasar jurang tadi, kita naik lagi, menaiki bukit kecil ini. Ada petunjuk ya, jalur trekking ke kanan. Ini ada jalur juga, tapi sepertinya bukan jalur trekking, ini jalur warga untuk mencari rumput. Langsung disambut tanjakan ini. Ini ada tali untuk pegangan, tapi sepertinya tidak digunakan ya. Padahal ya cukup licin ini. Hati-hati. Lumayan ngos-ngosan ternyata. Bagus sekali pemandangannya. Ini mungkin kalau camping di sekitar sini bisa dapat sunrise. Ada petunjuk jalur trekking belok kiri. Langsung naik tanjakan. Kawasan istirahat setelah tanjakan ringan tadi. Setelah ini kita lurus. Sepertinya jalannya landai. Masuk ke area mirip sabana lagi. Kiri kanan rerumputan hijau. Ini kalau tukang ngangon sapi
Lihat rumput ini seperti melihat emas. Wah, tenan. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Ternaku makan, nggak pernah kenyang. Ini sebelah kanan juga ada rumputan hijau seperti ini. Sudah masuk di pos 1. Apa ini namanya ini? Puncak opo wocone iki? Pangukan ya. Fone lho angelan dadakan aneh fone. Karepe renyeni tapi rasa diwaca. Pos 1 Puncak Pangukan. Dari sini Puncak Merapi kelihatan jelas sekali, Masya Allah. Ini tak kasih lihat suasana di pos 1 ya. Kalau teman-teman mau istirahat bisa di sini. Ini area hijau, rumput enak. Harusnya di sini juga bisa untuk camping. Karena areanya luas dan rata ya. Dan view-nya juga bagus nih. Misalnya camping di sini, tuh di sana udah pemandangan Merapi. Dapat sunrise juga kalau di sini, mataharinya dari sana. Ini sebenarnya punggungan ya. Karena sisi kiri kanan ini jurang. Di bawah sini ini jurang. Ada tulisan rawan longsor ini. Kita istirahat dulu di pos 1, menikmati sinar matahari pagi yang hangat. Enak banget ini. Dari pos 1, perjalanan lanjut lagi menuju ke pos 2. Kalau tak lihat sekilas tidak terlalu menanjak sih. Cenderung landai malah. Ada jurang di sisi kanan ini. Dalam banget ini, ada tulisan rawan longsor. Hati-hati ya sini. Ini jurangnya jerubu banget ini. Kayak sana juga bekas longsor jurang sebelah ini. Masih OTW menuju ke pos 2. Jalannya landai lah ya, ini nanjak tapi menurutku masih kecil lah. Tanjakan seperti ini. Di tengah jalan aku menemukan rombongan yang bangun tenda di sini, guys. Jadi kalau mau bangun tenda di sini malah lebih bagus view-nya. Bisa langsung dapat Merapi nih. Dari tempat istirahat tadi, jalan-jalan bentar, sudah sampai di pos 2 ternyata. Namanya Lembah Sarangan. Dari pos 2 ini, untuk menuju pos 3, kita langsung disambut tanjakan. Kita akan menaiki bukit kecil, kemudian menuju ke pos 3. Ini tanjakan yang akan kita daki setelah dari pos 2 tadi untuk menuju pos 3. Bukit kecil ya. Ya nanjak-nanjak tipis lah, melatih otot kaki. Selesai di tanjakan selamat datang pos 2 tadi, treknya kembali landai dan pemandangannya hijau-hijau. Kita ke sana ini. Treknya kembali menanjak tipis-tipis. Kita sepertinya diarahkan menuju ke atas bukit ini. Masya Allah, view-nya bagus banget. Merapi kelihatan jelas tanpa terhalang. Sepertinya pos 3 di depan itu. Ada orang foto-foto. Dari pos 3
perjalanan lanjut lagi ke pos 4, dan itu sepertinya pos terakhir dan puncaknya. Dari pos 3 menuju ke pos 4 ini jalannya masih ya landai lah, dominasi vegetasi rumput dan pohon akasia. Teduh, jadi nggak terlalu panas karena lumayan rimbun, jadi meskipun matahari lumayan panas tapi masih teduh. Enak ini jalannya, ketemu seperti sabana lagi ya. Enak banget buat camping, ini cocok banget, tapi jauh. Rumputnya ini nyenengke banget guys. Udaranya sejuk, rumputnya hijau-hijau. Di perjalanan dari pos 3 menuju ke pos 4 Kalitalang, teman-teman menemukan tempat yang sebagus ini. Ini kalau tempat untuk camping ini bagus banget ya. Hijau, rumputnya lebat, rata, kemudian teduh, dan view-nya sana langsung Merapi. Cuma sayang ini terlalu jauh dari pos retribusi di bawah untuk menuju ke sini. Tapi layak dicoba ini. Masih OTW menuju ke pos 4. Suka sekali aku sama view-nya ini. Sepertinya tinggal menaiki satu bukit ini. Naik bukit, kemudian di balik bukit ini finishnya loh, sepertinya loh ya. Masih OTW ya menuju ke pos 4. Nah, menurutku dari pos 3 ke pos 4 ini treknya itu nanjak dikit aja, karena kita menaiki bukit ya, tapi nggak nanjak banget dan lumayan panjang. Di bawah ini ada jurang dalam banget, dan pemandangannya itu bagus banget. Nah, tempatnya ini seperti di film Kerasakti waktu Sun Gokong di penjara di Gunung Wako, di Gua Sulian, setelah dia mengobrak-ngabrik kahyangan. Ada kayak batu-batu tebing tapi curam, tipis dan curam itu loh, bagus banget. Dan sepertinya di depan itu adalah pos 4. Banyak orang duduk-duduk ini. Apakah ini puncaknya atau hanya pos 4? Sampai di pos 4 lembah pasir, ketinggiannya 1400-an. Di sini masih ada jalan lagi kecil melewati pohon tumbang. Kayak isi mentok di sini teman-teman. Ini Merapinya malah lebih jelas lagi dari pos 3 tadi daripada yang di sini, karena ini terhalang bukit. Nah benar, ini adalah titik terakhir pendakian di Kalitalang ya. Stop batas area trekking. Depan sana udah masih ada jalan, tapi disarankan berhenti di sini. Mungkin area berbahaya di depan sana. Setelah menempuh pendakian sekitar mungkin 1,5 jam kali ya, itu pun sangat santai sambil ngonten, kami tiba di puncak. Ya lumayan lah. Jarak yang kami tempuh 2,4 km. Kemudian waktu yang kami tempuh 1,5 jam. Jalan landai, istirahat-istirahat, ngonten-ngonten dan yang lainnya. Akhirnya aku mencoba untuk masuk ya teman-teman, ke arah sana. Memang ada jalan tapi depan ini udah mentok. Nah, Merapi di sebelah sini, tapi tidak begitu kelihatan. Pemandangan puncak Merapi dari depan pos 4 ya. Hanya kelihatan seperti ini, jadi terhalang bukit ini. Bagi teman-teman yang pengen camping atau trekking di sini, ini tak review kondisi di Kalitalang, mulai dari parkiran paling bawah sana sampai nanti di area camping ground. Yang teman-teman lihat ini adalah parkiran motor yang paling bawah. Jadi di sini ada beberapa titik tempat parkir sepeda motor. Karena pengunjungnya kalau hari Minggu seperti ini ribuan. Teman-teman kalau parkir di sini itu biasanya di atas sudah penuh. Ya resikonya teman-teman akan jalan seperti ini. Nanti kalau dari sini mau berangkat ya jalan melewati jalan ini, tanjakan. Terus untuk akses masuk jalannya itu sudah halus seperti ini.
Mau motor matic, mau mobil matic, mau yang manual apapun, insya Allah aman. Tanjakan yang paling berat itu setelah ini, nanti di bawah sana ada tanjakan. Menurutku masih level aman kok. Kemudian di atasnya ini masih ada tempat parkir lagi. Nah, ini lokasi parkir yang ada di bawah, lokasi parkir utama. Ada satu warung. Lokasi parkir utama untuk motor itu di sini, dekat pos retribusi. Ini adalah lokasi parkir motor utama. Ada banyak sekali motor di sini sampai ujung sana. Dan di sini ada deretan warung ya. Teman-teman kalau mau jajan, mau trekking maupun mau camping, bisa membeli bekal dulu di sini. Banyak sekali menunya. Ada soto, ada bakso, ada mie, ada gorengan, ada mendoan, banyak pokoknya menunya. Dan harganya menurutku masih normal lah, nggak nutuk kok, aman. Plus enaknya kalau di sini itu ada wifi ya. Jadi wifi gratis dari Jateng Wifi 2025. Itu sangat membantu ketika teman-teman pengen trekking atau camping tapi masih harus ngurusi kerjaan. Karena ketika sudah mulai agak naik ke camping ground, itu sinyalnya susah. Jadi enak banget di sini, sambil makan, sambil nongkrong, sambil ngisi perut, bisa wifi-nan. Dari lokasi ini teman-teman tinggal masuk lah. Biasanya kalau motor harus parkir di sini, tapi kalau teman-teman bawa mobil masuk saja, karena area parkir mobil itu ada di atas sana. Ini area parkir mobil yang di bawah lumayan luas, tapi ini bukan yang area parkir utama. Nah, di sini ada fasilitas toilet. Di sini ada fasilitas toiletnya. Bisa juga digunakan untuk mandi, karena aku tadi setelah trekking tadi mandi di situ. Terus di atasnya lagi masih ada parkir mobil utama. Ini warga yang baru saja pulang mencari rumput ya. Nah, ini adalah area parkir mobil utama. Ini luas, bentuknya letter L. Untuk camping di sini ada beberapa spot yang bisa digunakan membangun tenda ya. Yang resmi di sini sih ada 3 area camping ground. Ini area camping ground pertama, tempatku mendirikan tenda. Jadi aku mendirikan tenda di sini. Terus tadi muncul pengunjung ini, tapi sepertinya tidak menginap ya. Dia hanya membawa tenda dari rumah, dibuka di sini dan nyantai-nyantai. Di sini tuh enak banget karena teduh dan anginnya semilir sepoi-sepoi. Kemudian ini adalah area camping ground 2, namanya Kendali Sodo. Cuma di area camping ground 2 ini rumputnya tinggi-tinggi, terlalu lebat ini rumputnya, takutnya ada ular atau yang lainnya ya. Ada bagian ini yang dibabati, tapi sebagian besar masih tinggi-tinggi rumputnya. Nek menurutku di sini kurang strategis karena bersebelahan dengan tandon yang segede gaban ini. Ada satu camping ground lagi, yaitu yang ketiga. Itu lokasinya di atas pendopo, dan menurutku itu view-nya yang paling bagus karena bisa melihat langsung Gunung Merapi ketika cuaca cerah. Ini dia camping ground 3, Lembah Kusoro ya. Bentuknya berundak-undak seperti ini. Rumputnya tidak selebat yang di camping ground 2 tadi. Dan ketika pintu tenda menghadap ke sana, teman-teman akan langsung melihat Gunung Merapi di sini. Luas kok yang camping ground ketiga ini. Cuma memang pohonnya agak jarang-jarang ya. Mungkin agak siang itu sudah panas di sini. Teman-teman kalau camping ke sini bisa membawa sabit ya. Jadi ketika melihat tempat yang bagus tapi kemudian rumputnya masih tinggi, bisa dibabati dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin,
camping dan trekking di Kali Talang Klaten sudah selesai. Puas sekali karena dapat cuaca cerah dan view-nya juga bagus. Bagi teman-teman yang pengen camping ke sini atau trekking, silahkan. Mumpung cuaca bagus ya, ini lagi bagus-bagusnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Video camping lainnya silahkan cek di beranda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.